Industri orang kaya. 10 industri yang paling mungkin bikin kamu jadi kaya. Salah satu tujuan orang bekerja keras adalah mengumpulkan harta kekayaan. Entah digunakan buat sebagai bentuk investasi, tabungan, atau digunakan buat membeli hal yang diinginkan. Biarpun uang bukan segalanya, punya uang banyak emang nyatanya bisa mempermudah hidup seseorang. Punya harta berlimpah bikin kamu gak pusing mikir harus makan apa besok, dan kalau tua nanti kamu gak perlu takut hidup susah. Ya emang udah ada orang yang kaya sejak lahir karena faktor warisan. Tapi jangan salah, banyak dari miliarder di dunia ini mengawali karirnya sebagai orang biasa aja. Ternyata ada kuncinya loh. Jika ditelaah lebih lanjut, banyak orang itu jadi kaya raya karena karir dan bisnisnya di industri tertentu. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, apa aja sih industri yang paling mungkin buat kamu jadi kaya raya? Dilihat dari bukti sumber orang kaya datang dari sana. Nomor 1, jasa keuangan. Pernah dengar nama Warren Buffett? Beliau merupakan salah satu orang terkaya di dunia yang mengumpulkan harta kekayaannya melalui investasi saham. Warren Buffett kaya raya karena beliau memiliki saham perusahaan investasi Berkshire Hathaway senilai 80 miliar atau setara 1.000 triliun rupiah. Bisa dibayangkan kan? Keuntungan sahamnya dalam kurun waktu setahun aja. Berkarir di industri layanan finansial memang berpotensi membuat kamu kaya raya. Ada beberapa pilihan karir di industri finansial yang bisa kamu pilih. Misalnya jadi banker, akuntan, broker, dan sebagainya yang memiliki gaji yang menggiurkan, juga karir yang cepat. Keluarga terkaya di Indonesia itu juga berangkat dari industri keuangan loh. Keluarga Hartono sebagai keluarga terkaya di Indonesia merupakan keluarga pemilik Bank BCA dengan kekayaan total senilai 500 triliun rupiah. Nomor 2, teknologi. Di era digital seperti ini, semua industri pasti membutuhkan peranan teknologi di perusahaannya. Inilah yang menjadikan bekerja di industri teknologi sebagai ladang uang bagi para pekerjanya. Beberapa karir yang bisa kamu pilih di industri teknologi itu misalnya IT consultant, sistem analis, software engineer, dan sebagainya. Fresh graduate yang baru lulus aja itu bisa memperoleh gaji sampai 2 digit per bulannya jika bekerja di industri teknologi. Orang terkaya di dunia saat ini itu founder dan CEO perusahaan teknologi multinasional Amazon, Jeff Bezos. Dilansir dari Forbes, kekayaannya di tahun 2020 ini mencapai 179,4 miliar US dollar. Dengan demografi Indonesia yang kedepannya akan dikuasai milenial produktif, bukan tidak mungkin orang-orang kaya selanjutnya di Indonesia akan datang dari industri teknologi. Bukti besar ditunjukkan dengan pundi-pundi harta kekayaan para pendiri startup yang masih bisa tumbuh ke depannya. Dari data 2018 pun, kekayaan mereka itu sudah cukup mencengangkan. Ferry Unardi, pendiri Traveloka, punya kekayaan 2 triliun rupiah. William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, punya kekayaan 1,8 triliun rupiah. Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak, punya kekayaan 1,5 triliun rupiah. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, punya kekayaan 1,4 triliun rupiah. Dan yang terakhir, Belva Devara, punya kekayaan 1 triliun rupiah. Nomor 3, kesehatan. Banyak yang beranggapan bahwa bekerja sebagai dokter merupakan jaminan kemapanan di masa depan. Hal ini ada benarnya. Bahkan profesi lain di luar dokter di industri kesehatan juga menjanjikan penghasilan yang fantastis. Misalnya seorang fisioterapi, psikiater, dan perawat. Per bulannya para tenaga kerja bersertifikat itu minimal punya pendapatan 10 jutaan lah. Selain bekerja di industri kesehatan, berbisnis di industri ini juga bisa bikin kamu kaya raya. Jasa kesehatan seperti dokter, suster, dan obat-obatan akan dibutuhkan sampai kapanpun juga selama manusia masih bisa sakit. Ini menjadikan bisnis di bidang kesehatan dianggap tetap memiliki prospek yang baik. Nah, buat kamu yang memang nggak memiliki kualifikasi untuk berkarir di industri ini, mungkin kamu bisa mencoba berinvestasi di perusahaan kesehatan, atau bahkan nggak menutup kemungkinan untuk memiliki klinik atau bahkan rumah sakit sendiri. Nyatanya pemilik RS Siloam sendiri kan Lipo Group, dan pemilik Lipo Group itu bukan tenaga kesehatan. Nomor 4, tambang. Kerja di industri pertambangan emang dikenal dengan gaji yang melimpah ruah. Gimana tidak?
Profesi di industri ini mengharuskan pegawainya untuk menjadi sosok yang tangguh dan gak takut terhadap tantangan, mengingat resiko kerjanya juga sangat tinggi. Gak heran kalau industri tambang didominasi kaum laki-laki. Gaji pegawai paling rendah seperti sopir yang bekerja di industri pertambangan itu bisa sampai 2 kali lipat lebih besar dari gaji standar di industri lain. Kan mantap ya. Peluang berbisnis di industri pertambangan Indonesia juga sangat lebar karena Indonesia itu kaya akan hasil tambang yang beragam, mulai dari batu bara, emas, nikel, dan sebagainya. Keuntungan investasi di pertambangan juga sangat tinggi. Bahkan sempat muncul kasus papa minta saham dari mantan ketua anggota DPR, yaitu karena investasi di bisnis tambang terutama di Indonesia itu memang sangat mungkin untuk jadi lebih besar lagi. Nomor 5, migas. Salah satu bidang karir yang menghasilkan gaji besar itu adalah industri minyak dan gas atau migas. Kenapa? Sumber daya migas adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk sumber energi Indonesia dengan harga jual yang sangat tinggi. Proses mendapatkannya pun nggak mudah, sehingga perusahaan migas pasti membutuhkan tenaga kerja yang khusus di bidang ini. Jenjang karir di industri migas juga sangat menjanjikan. Kalau kamu sudah punya pengalaman yang cukup, kamu bisa melamar di perusahaan migas lainnya dengan tawaran gaji lebih besar. Bekerja di industri migas juga dikenal sangat prestisius di kalangan para pekerja lainnya. Biarpun kebanyakan bisnis di migas ini dikuasai Pertamina selaku BUMN, diikuti perusahaan migas multinasional seperti Total dan Chevron, berbisnis sendiri di industri ini tetap memungkinkan, terutama di pengeboran dan eksplorasi minyak mentah. Nggak perlu jadi mafia migas untuk jadi kaya di industri ini. Dan bukan hal yang mengherankan jika muncul orang-orang kaya di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, karena mereka berbisnis ladang minyak mentah. Beberapa bisnis mereka pun dalam skala kecil, bahkan beberapa itu nggak punya izin. Namun mereka tetap bisa jadi kaya karena margin keuntungan yang besar, biarpun resikonya juga besar. Nomor 6, real estate. Industri real estate atau properti memang terbilang sulit untuk dikuasai karena membutuhkan sense properti, juga banyak keahlian negosiasi. Tapi hal ini sepadan dengan jumlah keuntungan yang kamu peroleh di industri ini. Dari 2.200 daftar orang terkaya di dunia, 10% itu berasal dari industri real estate. Salah satu contohnya adalah Donald Trump yang sempat lalu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, Trump dikenal sebagai pengembang real estate mewah terkemuka dan bertanggung jawab atas portofolio properti hunian terbaik di dunia. Kekayaan bersihnya itu diperkirakan sampai 3,1 miliar US dollar berkat usahanya di real estate. Biarpun banyak kebutuhan keterampilan untuk masuk ke industri ini, sebenarnya kebutuhan formal minimumnya itu hampir nggak ada. Karena untuk mulai berinvestasi, sekedar menjadi broker real estate, nggak diperlukan ijazah dan sertifikat apapun. Hal itu cukup menguntungkan, mengingat keuntungan dari industri real estate ini itu menggiurkan sekali. Nomor 7, entertainment. Seringkah kamu bertanya, kenapa banyak artis yang kaya raya? Ya, karena bekerja di industri hiburan memang dapat membawa peruntungan yang gak sedikit jumlahnya. Asal kamu konsisten dalam berkarya dan mampu terus berada di bawah spotlight, dijamin job dan uang akan terus mengalir ke rekeningmu. Kamu pasti pernah mendengar nama Leonardo DiCaprio kan? Aktor Hollywood papan atas ini dapat honor sebesar 20 juta US dollar hanya untuk satu film. Untuk film Inception yang sangat sukses dan disukai banyak orang, Leonardo itu mampu mengantongi honor 50 juta US dollar. Bekerja di industri hiburan memang gak neko-neko keuntungannya. Masuk ke bisnis entertainment pun sudah banyak jalan sekarang ini. Mulai dari audisi seperti Indonesia Got Talent, Idol, sampai stand up comedy. Bahkan bisa juga independen melalui platform sosial seperti YouTube dan Instagram. Ingat, Atta Halilintar yang bahkan lebih terkenal dari kebanyakan artis layar lebar itu mengawali karirnya ya dari YouTube aja. Nomor 8, fashion. Sebagai industri yang menghasilkan salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu sandang atau pakaian, industri fashion memang sangat menjanjikan. Fashion dan retail menjadi salah satu industri yang menghasilkan milioner terbanyak kedua di dunia, yaitu 235 orang atau 11% dari jumlah keseluruhan orang kaya yang tercatat. Industri fashion kelas atas itu adalah industri yang eksklusif, makanya nggak semua orang bisa jadi bagian dari industri ini. Tapi kalau kamu berhasil masuk ke industri fashion kelas atas ini, nggak harus jadi pentolannya, besar kemungkinan kamu tetap bisa meraup kekayaan. Industri fashion kelas atas itu rata-rata bisnis yang dibangun dari pengakuan atas keindahan produknya yang didapatkan dari pengalaman dan reputasi yang bertahun-tahun. Makanya nggak heran kalau produk dari desainer kelas atas pun mahal-mahal, dari puluhan, ratusan juta sampai miliaran. Biarpun ya
bahan bakunya itu belum tentu ada 10% dari harga jualnya. Kebayangkan seberapa besar keuntungan kerja di industri fashion ini. Nomor 9, energi. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber energi dari yang konvensional seperti batu bara, migas, dan yang terbarukan seperti panas bumi, angin, dan juga sawit. Energi ini kita butuhkan sehari-hari untuk menghidupkan berbagai alat elektronik yang kita pakai sehari-hari, mulai dari smartphone, laptop, TV, juga menjalankan kendaraan kita pulang pergi ke kantor. Maka dari itu, industri ini nggak akan pernah mati dan akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Alasan inilah yang menjadikan industri energi sangat menjanjikan. Industri energi menawarkan gaji yang sangat besar, hampir sebesar industri migas. Kemudian, dengan semakin menurunnya kesehatan bumi kita, terbuka juga peluang baru untuk berbisnis di bidang energi, terutama energi bersih dan terbarukan. Semakin banyak pitching dan startup energi terbarukan yang muncul. Yang paling heboh kemarin adalah industri baterai yang dipercaya akan menggantikan kebutuhan BBM ke depannya. Nomor 10, pergudangan dan logistik. Industri pergudangan dan logistik memang tidak dikenal secara luas sebagai industri yang bisa menghasilkan penghasilan yang tinggi. Namun ternyata industri ini, khususnya terkait logistik pelayaran, menawarkan fasilitas penghidupan yang sangat fantastis bagi para pelaku dalam industri ini. Industri yang mengelola pengiriman, distribusi, pergudangan, dan pengiriman kepada para pelanggannya ini menjadi kebutuhan bagi banyak industri lainnya untuk mengelola produk yang mereka punya. Makanya nggak heran kalau gajinya bisa tinggi, sesuai sama bidang industri klien yang menggunakan jasa pergudangan dan logistiknya. Dari sisi pekerjaan, sempat ramai gaji dari staf PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Perusahaan jasa bongkar muat peti kemas terbesar di Indonesia ini itu bisa mencapai 60 juta per bulannya untuk sekelas staf aja dan 100 juta ke atas untuk kelas manajerial. Dari sisi pebisnis, Crazy Rich Surabaya yang sempat viral yang namanya Melvin Tenggara juga kaya raya dari industri pergudangan dan logistik ini loh. Biarpun gak banyak mencuat di media, industri ini ternyata juga termasuk industri pencetak keluarga Crazy Rich yang cukup banyak ada di Indonesia. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.